Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafli Suradi dan kali ini kita akan mencoba untuk mengulik strategi bisnis ala salah satu sahabat Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Abdurrahman bin Auf. Di kalangan kaum muslimin, khususnya para pengusaha muslim, saya yakin kalian semua tidak akan asing mendengar kata Abdurrahman bin Auf, yang dimana salah satu sahabat Rasulullah ini terkenal akan kekayaannya yang tidak terbatas. Abdurrahman bin Auf memulai bisnisnya bukan dari nol, melainkan minus, dikarenakan ia jatuh fakir. Nah, pertanyaan yang timbul kemudian, bagaimana seorang Abdurrahman bin Auf mampu menaklukkan pasar di kota Madinah dengan memulai bisnisnya tanpa modal? Mari kita bahas di Bumi Lasura. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Abdurrahman bin Auf memutuskan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, yakni beliau memutuskan untuk masuk Islam. Tetapi ternyata Abdurrahman mendapatkan tantangan yang cukup besar, yang dimana ia harus rela ditinggalkan oleh istrinya dan juga mendapatkan rintangan-rintangan yang besar, seperti salah satunya ketika Abdurrahman ingin menyusul Rasulullah Muhammad SAW di Madinah. Maka para kaum Quraisy pada saat itu memberikan pilihan kepada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman, jika engkau hendak kokoh terhadap pendirianmu, silahkan ke Madinah dengan catatan engkau tidak boleh membawa sepeser pun hartamu. Singkat cerita, ya, dikarenakan orang-orang beriman yang telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu harta tidak akan mampu menggadaikan nikmat Islam yang telah Abdurrahman terima. Berangkatlah Abdurrahman bin Auf. Para sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad SAW menyambut beliau dengan sangat harmonis. Dikarenakan Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat-sahabat yang mengetahui histori Abdurrahman sebelum ia berislam, Rasulullah mengetahui bahwasanya Abdurrahman merupakan salah satu saudagar yang sangat kaya di kota Mekah saat itu. Oleh karena itu, para sahabat-sahabat Nabi, ada salah satu sahabat Nabi yang kaya raya pada saat itu, menawarkan sebagian hartanya kepada Abdurrahman bin Auf. Wahai Abdurrahman, jika engkau ingin memulai usahamu kembali, jika engkau ingin berdagang kembali, ambillah setengah hartaku. Dan jika engkau ingin beristri kembali, silahkan pilih perempuan yang paling cantik di negeri ini, kami akan memfasilitasi. Nah, poinnya adalah Abdurrahman mengatakan, terima kasih para sahabatku, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahimu dan hartamu. Dulu nih alasu. Nah, dulu nih al-suq inilah yang kemudian menjadi quotes para pengusaha-pengusaha muslim saat ini. Abdurrahman mengatakan dengan mental pejuangnya, dengan mental yang kuat, dengan mental petarungnya, menolak seluruh tawaran-tawaran dari sahabat Rasulullah Muhammad SAW tersebut. Tapi Abdurrahman mengatakan bahwasanya, tunjukkan saja kepada saya di mana letak pasar atau di mana pusat bisnisnya. Nah, poin yang dapat kita ambil di sini, betul-betul ketika kita ingin memulai bisnis, kita harus mempunyai mental yang besar, kita harus mempunyai mental petarung, kita harus memiliki mental pejuang. Tidak hanya berharap belas kasih ke seorang, bro, saya pengen bisnis nih, tetapi saya nggak punya modal. Nah, ngeluh. Tapi mental petarung tidak pernah membicarakan permasalahannya apa, tapi mental petarung akan terus berusaha menemukan solusinya. Ya, Abdurrahman bin Auf. Nah, setelah Abdurrahman menanyakan kepada para sahabat di mana pusat bisnisnya itu, di mana pasar, untuk apa? Untuk meriset pasar, apa yang dibutuhkan masyarakat dan apa yang menjadi permasalahan masyarakat. Nah, kedua poin inilah yang kemudian menjadi acuan kita, produk apa yang akan kita ciptakan atau produk apa yang akan kita jual sehingga menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, selanjutnya adalah cash. Setiap transaksi bisnis Abdurrahman bin Auf tidak pernah menerapkan sistem cicil menyicil, namun semuanya adalah tunai, semuanya dibayar cash. Nah, pertanyaannya, apakah kita tidak boleh berhutang? Ya, jelas boleh, dan tidak boleh adalah riba. Jadi sistem atau transaksi bisnis Abdurrahman keseluruhannya menggunakan sistem cash atau sistem tunai. Nah, selanjutnya di dalam proses jual beli Abdurrahman tidak pernah sedikit pun mematok keuntungan yang besar, tapi Abdurrahman menjual produknya dengan margin yang kecil tetapi putaran yang cepat. Nah, artinya setiap transaksi atau setiap pembelian produk, Abdurrahman tidak pernah sama sekali mendapatkan untung yang besar. Tapi
Untuk yang kecil inilah yang kemudian akan berlipat ganda. Kenapa? Karena masyarakat tidak terbebani dengan harga jual yang dipatok oleh Abdurrahman, sehingga menyebabkan putaran bisnis Abdurrahman tersebut menjadi cepat. Nah, selanjutnya kualitas. Kualitas produk adalah nomor satu, karena yang membuat konsumen atau customer kita repeat order atau kembali membeli produk kita bukan tentang produk kita keren semata, bukan tentang produk kita viral. Nah, viral boleh, tapi viralnya sampai kapan? Karena substansi konsumen, mengapa ia ingin membeli kembali produk kita, karena satu, produk kita adalah kebutuhan, yang kedua adalah kualitas. Jadikan produk kita berkualitas sehingga konsumen akan kembali datang dan membeli produk kita. Yang terakhir adalah berkah. Abdurrahman bin Auf memposisikan bisnisnya sebagai jalan untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi seluruh aktivitas bisnis kita. Alhasil apa? Insya Allah penghasilan dari bisnis kita akan menjadi barokah. Meskipun kita mati-matian untuk mencari uang melalui jalur bisnis, kaki tinggal di atas, kepala tinggal di bawah. Jikalau Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak meridhoi bisnis kita, saya pun secara pribadi meyakini bahwasanya bisnis kita akan terbatas dan bisnis kita tidak akan berkembang. Kenapa? Karena yang mendatangkan konsumen siapa? Yang membuat kita sukses di bisnis siapa? Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ialah sang faktor X yang kemudian mampu untuk mempermudah jalan kita mewujudkan cita-cita di jalur bisnis. Nah, pertanyaannya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala meridhoi bisnis kita? Dengan cara apa Allah Subhanahu wa taala meridhoi bisnis kita? Ya tentu terapkan kejujuran di setiap transaksi bisnis kita. Karena jika kita pengusaha muslim, pasti kita meyakini bahwasanya Allah lah yang menurunkan rezeki, Allah lah yang mengatur rezeki, Allah lah yang kemudian mendatangkan konsumen-konsumen untuk membeli produk kita. Jadi sebagai kesimpulan, bahwasanya yang pertama, untuk memulai suatu bisnis, yang harus kita persiapkan adalah mental petarung dan mental pejuang. Yang kedua, riset pasar, apa kebutuhan masyarakat, apa permasalahan masyarakat, sehingga dua hal ini yang kemudian menjadi patokan membuat suatu produk yang menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Selanjutnya adalah cash. Di dalam transaksi bisnis Abdurrahman bin Auf sama sekali tidak menerapkan sistem cicil menyicil. Selanjutnya adalah margin kecil tapi putaran cepat, agar produk kita tidak membebani daya beli masyarakat. Margin yang tipis dan yang kecil akan menyebabkan putaran yang cepat di dalam sistem bisnis kita, dikarenakan daya beli masyarakat tidak terlalu terbebani, dengan tanda kutip produk kita nggak mahal gitu. Akhirnya masyarakat mampu membeli di setiap waktu dan tidak menguras dompet. Nah, hal tersebutlah yang kemudian membuat putaran di dalam bisnis kita cepat, dan insya Allah bisnis kita akan bertahan beberapa tahun yang akan datang. Dan selanjutnya adalah kualitas. Nah, kita harus paham tuh, konsumen atau customer kita repeat order atau kembali membeli produk kita karena produk kita berkualitas dan juga mampu menjawab kebutuhan pasar. Substansi dari produk yang terbaik adalah produk yang mampu menjawab kebutuhan pasar dan tentunya berkualitas. Dan terakhir adalah berkah. Jadikan bisnis kita, khususnya kita para pengusaha-pengusaha muslim, sebagai salah satu jalan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah yang mampu bermanfaat pada sesama. Nah, teman-teman, saya mohon maaf sebesar-besarnya jika apa yang saya sampaikan terdapat kekeliruan di dalamnya. Mohon kritik dan sarannya agar channel ini dapat terus bertumbuh, agar saya dapat terus belajar, agar saya dapat terus mengkoreksi diri, sehingga akan terus memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.